Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zahra Ivania Sofa. Saya dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi perbankan syariah. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai creative thinking untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen inovasi dan teknologi. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sistem komunikasi intrapersonal, yaitu ada 4. Yang pertama ada sensasi, yang kedua persepsi, yang ketiga memori, dan yang terakhir ada berpikir. Pertama saya akan menyampaikan mengenai pengertian dari berpikir. Berpikir itu asal katanya dari pikir. Menurut KBBI, pikir berarti akal budi, ingatan, angan-angan, pendapat, atau pertimbangan. Berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu serta menimbang-nimbang dalam ingatan. Psikolog kognitif memandang berpikir merupakan kegiatan memproses informasi secara mental atau kognitif. Jika dikaitkan dengan pemecahan masalah, sebuah proses mental yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan seperti menghubungkan pengertian yang satu dengan pengertian lainnya dalam sistem kognitif yang diarahkan untuk menghasilkan solusi. Ada beberapa pengertian menurut para ahli tentang berpikir. Yang pertama menurut Ford L. Rush, berpikir adalah manipulasi atau organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Yang kedua ada menurut Paul Musen dan Mark R. Rosenzweig. Berpikir adalah menunjukkan berbagai kegiatan yang melibatkan penggunaan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Berpikir melibatkan penggunaan lambang visual atau grafis. Berpikir itu ada 2 macam. Yang pertama, ada berpikir austik atau melamun. Orang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup seperti gambar fantasi. Contohnya yaitu menghayal. Yang kedua dari macam berpikir adalah berpikir realistik atau nalar atau reasoning, yang terbagi menjadi berpikir deduktif, induktif, dan evaluatif. Ada 6 mazhab pemikiran. Yang pertama ada idealis, yang kedua ada materialisme, yang ketiga ada dualisme, yang keempat ada empirisme, yang kelima ada rasionalisme, dan yang terakhir ada fenomenalisme. Yang pertama itu ada idealisme versus materialisme. Idealisme merupakan sebuah pemikiran dan keyakinan yang disertai cinta pada nilai, termasuk kepercayaan. Pemikiran tersebut dipegang karena diyakini apa yang dilakukan merupakan hal yang benar. Sedangkan materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar adalah materi. Selanjutnya ada empirisme versus rasionalisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Kebenarannya hanya dapat diperoleh oleh pengalaman. Sedangkan rasionalisme adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran harus ditentukan atau diperoleh dari pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman atau pengalaman indrawi. Selanjutnya ada berpikir kreatif. Kemampuan individu untuk memikirkan apa yang telah dipikirkan semua orang sehingga individu tersebut mampu mengerjakan apa yang belum pernah dikerjakan oleh semua orang. Itu adalah temuan dari Maxwell 2004. Kemampuan melihat macam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah. Temuan dari Munandar 2009. Berpikir kreatif adalah suatu pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan yang benar. Namun demikian, berpikir kreatif juga melibatkan suatu proses sistematik untuk mencapai kebaruan. Hariman 2007. Indikator kreatif thinking itu ada 4. Yang pertama adalah kelancaran, yang kedua ada originalitas, yang ketiga ada keluasan, dan yang terakhir ada elaborasi. Indikator creative thinking.
Kelancaran berpikir, kemampuan menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara cepat dalam kelancaran berpikir. Yang ditekankan adalah kuantitasnya. Selanjutnya yaitu originalitas, kemampuan untuk mencetuskan gagasan unik atau asli. Indikator creative thinking selanjutnya ada keluasan, yaitu kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide, jawaban pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda, mencari alternatif atau arah yang berbeda, mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara pemikiran. Dan indikator selanjutnya yaitu ada elaborasi, yaitu kemampuan dalam mengembangkan gagasan dan menambahkan atau memperinci detail-detail dari suatu objek, gagasan, atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. Kenapa kita harus berpikir kreatif? Yang pertama yaitu melihat suatu objek dengan cara yang berbeda. Terus yang kedua ada lebih efektif menemukan solusi masalah. Dan yang ketiga ada memiliki faktor pembeda. Dan yang terakhir ada menciptakan informasi yang bermanfaat. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan mengenai creative thinking. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.